Ya, jadi kalau kita lihat grillnya itu ya ada kesan-kesan chrome di tengah sini itu seperti apa ya kalau saya bilang seperti Land Cruiser. Ya, assalamualaikum. Kembali lagi di Samurai Max. Kali ini kita berkesempatan buat mereview unit XL7 tipe Alpha. Sebelum kita bahas mobil ini, kita lihat dulu dong di sebelahnya. Kebetulan di sini ada yang tipe beta. Jadi XL7 punya tiga tipe, Alpha, Beta, dan Zeta. Nah, kalau lihat dari eksteriornya, dua tipe ini tuh nggak ada bedanya. Jadi ada front grill di depan, kemudian ada chrome buat masuk. Nah, kalau tipe Zeta bedanya dia nggak ada chrome di panel buat masuk ya. Nah, perbedaan dari dua unit ini adalah di tipe Alpha itu ada e-mirror. Nanti tunggu. Yang Mas Sam nggak tahu adalah itu unit yang hitam adalah unit tahun 2020. Sedangkan yang putih adalah tahun 2023. Jadi ada juga perbedaan eksterior yang mencolok, yaitu spoiler belakang. Karena unit 2020 itu spoilernya masih yang bulat. Sedangkan yang 2023 sudah bentuk yang kayak Tamiya. Lalu ini kebetulan banget lagi di sebelahnya ada kakeknya. Jadi XL7 ini, aduh saya tadi bilang XL7 ini XL7 ya. XL7 ini awal kemunculannya itu tahun 2003 yang pakai basis Escudo. Kalau Escudo dia 5 seater, XL7 generasi pertama tahun 2003 itu dia ditambahkan row ketiga. Jadi ini kebetulan banget nih kita mereview kakeknya ada, tipe beta ada, tipe alpha ada, tapi ada tipe zeta di sini. Oke, kita kembali ke unit yang mau kita review. Kesan pertama yang kita lihat dari tampak depan ini dengan ada front grillnya itu chrome di tengah ini ya, kayaknya sih XL7 ini ingin menampilkan kesan gagah. Mobil ini kalau kita tahu Suzuki R3, dia itu kayak Suzuki R3 tipe crossover, cuman beda tampilan depan, ditambah ini apa namanya, terus di kolom komentar ya. Kemudian ground clearance-nya itu kalau ini 200 mm, jadi dia masuk ke golongan low SUV. Karena SUV itu biasanya dari ground clearance-nya dulu. Kalau yang 3 itu 180 mm, dia di 200 mm. Nah, kemudian perbedaannya dengan R3 yang lain adalah panjang bodinya, dimensinya. Untuk mobil ini 4450 mm, sementara R3 itu lebih pendek sedikit, 300 mm. Oke, kita bahas lampu depan. Karena ini tipe Alpha, dia sudah LED ya DRL-nya, dan ada front grille di depan ini kesan-kesan kayak Land Cruiser. Coba kalau dia bikin Suzuki-nya tuh Suzuki gitu, itu lebih nambah kesan gagah seperti Land Cruiser. Karena Land Cruiser itu dia ada Toyota gitu. Oke, kita ke samping. Dia ada over fender yang cukup gede, menambah kesan SUV ya. Cuman ini juga velgnya tuh keren gitu, dia two tone hitam dan silver, dan dia kayak kasih kesan bintang gitu, padahal ini sebenarnya lubang buat buka bannya gitu. Kemudian ban dia pakai 190 ring 16. Nah ini kalau saya punya mobil ini tanpa harus ganti velg, bannya akan saya naikkan 10 cm pakai 215 atau 225 supaya dia bisa menambah, satu dia menambah ground clearance, kemudian tambah gagah. Tapi harus dipastiin dulu nabrak atau enggak, karena bisa jadi nggak seru. Kan dia di sini kecil ya, tapi di sini gede gitu. Jadi mungkin gampang juga kalau kita mau nambah size bannya. Tapi itu layak dicoba. Kemudian kita ke samping. Karena ini adalah SUV keluarga, XL7 itu 7 seater, dia juga menambah apa ini namanya ya, handle buat bawa terus box gitu. Ini juga menambah kejantanan. Dan ada yang saya suka, dia bikin semacam footstep. Jadi kalau kita lihat sekilas ini tuh siluetnya kayak footstep, padahal enggak. Ini cuman body kit aja ditempel. Tapi ya kita perlu apresiasi lah ya. Kita ngelihatnya tuh kayak mobil high SUV yang ada footstepnya. Padahal ini dia memberi kesan saja. Itu oke banget. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan talang air kalau orang Indonesia bilang, dari Suzuki Sport.
Kita ke belakang. Tangkinya kapasitas 45 liter ya. Karena dia memang klaimnya itu hemat, jadi konsumsi BBM-nya itu sekitar 13 sampai 14 kilometer per liter. Jadi 45 liter tuh cukup lah buat jalan-jalan keluarga sampai seminggu di dalam kota. Kita ke belakang. Nah, ini juga satu hal yang saya suka dan baru ngeh juga. Ternyata tipe Alfa itu ini unit tahun 2023, belum yang hybrid. Itu sudah kayak gini spoilernya. Ini oke, ini Suzuki sendiri yang buat ini dari Suzuki Sport. Dan tadi kalau saya bilang dia perbedaan sama Beta itu hanya di e-mirror, ternyata coba lihat yang itu. Ternyata spoilernya masih ya seperti itu ya. Jadi ada dua nih perbedaan yang kita temukan antara Beta dan Alfa. Kita coba. Oh, ini di belakang ada aksen-aksen chrome ya, menambah aksen kemewahan, dan dia tulis Alfa. Ini tuh ada Betanya nggak ya? Nggak ada. Beta Mazda tidak menampakkan diri ya. Kalau Alfa harus sombong karena ini tipe yang tertinggi, Alfa. Kemudian ini ada apa namanya ya, merah-merah ini tuh sebenarnya kalau di sorot pakai lampu dia bersinar, jadi kayak bounce back aja, tapi dia tidak menyala kayaknya ini. Kalau direm nggak nyala. Lalu dia ini juga saya nggak tahu apa namanya, tapi ini menambah kesan crossover ya. Di depan tadi juga ada, di belakang juga ada. Mobil sekarang rata-rata udah pakai beginian nih. Dia sudah ada kamera parkir mundur. Ini kayaknya after sales deh. Oh, ini nih bawaannya nih. Nah, ini nggak tahu nih kenapa pemiliknya nambah begini. Kayaknya sih ini e-mirror yang ngelink ke spion tengah. Sementara ini kamera parkir mundur yang tampilannya muncul di MID. Saya nggak tahu ya. Kalau salah, tolong perbaiki di kolom komentar. Coba buka. Nah, waduh, banyak barang pribadi. Ya, seperti ini tampilannya. Row ketiganya kalau dilipat cukup luas. Dia kapasitas bagasinya kalau nggak salah 153 liter ya. Cukup gede di kelasnya, walaupun belum sebesar kompetitornya seperti Toyota Rush atau BRV. Awas kepala. Oke, kita kunci lagi. Tadi tampilan samping sebelah sana udah sama aja, kanan kiri. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Mobil ini seharusnya sudah keyless entry, artinya kita cukup kantongin aja. Tadi posisi mobil sudah terkunci, nggak bisa dibuka ya. Ada tombol di sini, baru dibuka. Nah, saya baru ngeliat satu hal, ternyata spionnya ini belum retractable. Jadi biasanya mobil yang sudah keyless entry itu kalau kita kunci, dia akan otomatis ngelipat sendiri, dan ketika kita pencet dibuka gitu, dia juga akan membuka. Ini belum. Oke, kita masuk ke dalam. Ya, kita sudah berada di dalam unit Suzuki XL7, dan setelah masuk saya baru tahu bahwa ini adalah manual. Oke, sebelum kita bahas material, kita bahas fitur-fitur dulu. Yang kita tahu dari mobil ini, dia sudah e-mirror. Oh, ini harus nyalakan dulu ya, baru kita bisa tahu fitur-fiturnya. Nah, ini dia sudah ada start stop engine button, modern sekali ya. Nah, ini karena kamera lagi saya pegang, sekalian aja deh. Di sini dia ada sensor parkir yang bisa dinyalakan dan dimatikan, dan dia sudah ada electrical stability control, dan dia ada apa ini ya, untuk naik turunin level lampu. Dan ini sangat berguna sekali, terutama kalau mobil XL7 gini biasanya kita bawa keluarga, dia akan berat belakang, otomatis bagian depan tuh akan dongak gitu ya. Ketika dongak, kita perlu menurunkan lampu ke level paling bawah supaya tidak mengganggu pengendara yang ke arah sini. Oke, kita nyalakan. Nah, ini ada tips juga ya, cara menyalakan mobil Matic yang baik dan benar. Jadi yang pertama kita pencet dulu tanpa menginjak rem, atau ini mobil manual ya, berarti tanpa menginjak kopling, kita pencet dulu. Oke, dia akan kasih peringatan head unit nyala. Pencetan kedua, kelistrikan mobil sudah aktif, sensor bensin sudah nyala, sensor airbag dan lainnya sudah menyala, baru kita injak koplingnya. Nah, baru dia hijau ya. Nah, baru nyalain. Kita nyalain aja karena panas. Oke, ini pemiliknya pintar ya, dia sudah mematikan AC sebelum mematikan mobil. Itu akan menghemat, bukan menghemat ya,
Itu akan membuat aki lebih awet. Oke. Nah, kita bahas fitur-fitur dulu sebelum kita bahas material. Jadi mobil ini dia sudah ada pencet-pencetan di setir ya. Ini kayaknya sih untuk ke MID. Coba kita pencet mode. Ya, ini semua ke MID. Saya lagi penasaran gimana cara ngontrol yang ada di MID ya. Ini kan head unit, ini MID. Oke, sepertinya perlu waktu untuk mempelajari ini. Yang saya tahu sih MID-nya ini harusnya ada pengaturan, ada informasi torsi, kemudian BBM. Nah ini menarik nih, coba kita lihat. Average fuel ekonominya tuh 12,1 km per liter. Ini mobil yang sangat efisien, hemat. Jadi klaim dia bahwa dia 13 km per liter average itu menurut kami terbukti dari sini ya. Karena pemakai mobil ini saya tahu dia hanya muter-muter dalam kota aja, jarang masuk tol. Jadi ini mungkin konsumsi BBM dalam kota. Nanti kita wawancara aja orang yang punya. Di sini ada tombol-tombol yang unik ya. Jadi biasanya tuh ada kanan kiri gitu, kanan kiri. Dia naruh tombol untuk menyalakan Bluetooth, mematikan telepon, menyalakan telepon itu ada di sini. Dan caranya itu ke atas gitu, bukan ke bawah tuh, ke atas nyalanya. Jadi praktis gitu, sambil nyetir bisa di ke atas. Nggak tahu nih kenapa Suzuki membuat sebelah sini kosong. Kayaknya dipersiapkan buat kalau ada versi baru yang lebih baik lagi, akan ada di sini nih fitur-fiturnya nih. Misalnya kayak kamera 360 atau misalnya voice command gitu, mungkin dia akan tambah tombolnya di sebelah sini. Nah, apalagi ya, ini pengaturan AC ya. Saya nggak tahu ini udah dual zone atau belum. Yang pasti dia sudah ada blower di belakang. Jadi untuk penumpang row kedua tuh sudah ada blowernya juga. Itu, dan dia sudah ada defogger untuk kalau mobil ini sedang hujan. Kemudian dia sudah auto climate control. Ini fitur yang lumayan oke untuk mobil di harga mendekati 300 juta ya. Untuk harga segitu, fitur ini udah cukup oke. Ya, ada sisir guys. Nah, fitur yang lain yang kami temukan di sini, ini dingin. Oh, ini dingin. Ya, kami menemukan juga di sini ada hal yang menarik. Jadi, ini ada dua cup holder di tengah yang ternyata ada pendinginnya. Jadi, Anda kalau punya XL7, Anda tidak perlu khawatir minuman es Anda itu tidak dingin lagi. Ini kayaknya akan cukup menjaga minuman Anda untuk tetap dingin, terutama kalau suhunya kita atur ke low ya, karena dia nge-link sama AC yang ada di mobil ini. Kemudian ini ada tempat naruh handphone. Kayaknya sih belum bisa wireless charging ya, tapi oke lah. Ini cukup memberi space yang lebih di sini. Kemudian oh ya, ini bisa di setel ya, bisa dimatikan, bisa dinyalakan. Dan AC-nya itu katanya ada pemanasnya. Oh iya, dia bisa sampai suhu high. Tapi karena kita di negara tropis, buat apa? Kita setting lagi ke yang normal aja ya, 23 gitu ya. Jadi ini untuk mengatur kecepatan AC. Di sini ada, ya dia belum soft opening ya, atau karena berat saya nggak tahu juga nih, karena banyak banget barangnya ya. Tapi ini sebenarnya cukup lega. Apakah ada tempat menaruh kacamata? Belum ada. Oke, kita masih bahas fitur. Ya, kalau kita lihat, ini mobil SUV yang keluarga banget ya. Jadi dia memanjakan driver dan juga istrinya gitu. Karena kanan kiri sudah ada kacanya. Biasanya cuma ada di driver saja atau cuma ada di penumpang sebelah kiri saja. Jadi perusahaan-perusahaan yang lain tuh mereka nebak-nebak gitu. Apakah ini, sebentar ya, jangan-jangan ini after sales. Oke, kami ralat. Jadi XL7 ini seperti mobil Jepang pada umumnya, dia hanya memberikan mirror di sebelah penumpang sebelah kiri untuk istrinya aja lah ya gitu ya. Karena kan biasanya yang bawa itu driver atau suaminya, yang sebelah sini ibu-ibunya. Oke. Nah, fitur lain yang membuat mobil ini menjadi alpha, naik kelas, fitur utamanya tuh ini, electric mirror. Nah, ini bisa fungsinya sebagai, kita coba pencet ya. Oh, kalau dipencet dia recording. Jadi ini berfungsi sebagai dashcam. Ini seperti spion pada umumnya. Gimana nih? Nah,
Dia bisa menjadi dashcam untuk merekam kejadian di depan. Ini sangat penting untuk dimiliki, terutama di Indonesia, karena banyak sekali potensi kecelakaan. Kalau kita bawa mobil, biasanya mobil yang disalahin. Fitur ini sangat membantu Anda ketika Anda harus berhadapan dengan hukum. Dan ini bisa merekam. Konon ini kalau di dalam posisi seperti ini pun dia tetap merekam kejadian di depan dan juga merekam kejadian di belakang. Saya nggak tahu ketika dia di kondisi seperti ini, mungkin dia hanya merekam depan. Ketika dipencet begini dia hanya merekam belakang. Nah, tadi di belakang kita nemu ada 2 kamera ya. Coba kita balikin ini ke belakang, lalu kita coba ke parkir belakang. Oke, clear ya. 2 kamera ini view angle-nya berbeda. Jadi memang yang pertama tadi itu adalah kamera khusus diperuntukkan untuk e-mirror, sementara kamera yang nempel ngadep bawah itu diperuntukkan untuk parkir. Dan kami suka sekali karena kameranya itu ada garis bodinya begini. Ini membuat kita yakin kalau mundur sudah seberapa dekat bodi belakang kita dengan dinding. Karena beberapa kamera parkir itu nggak kelihatan platnya ini. Kita tuh nggak tahu bodi kita tuh sudah seberapa dekat dengan objek di belakang. Oke, berisik. Ya. Satu hal lagi yang saya agak sesalkan ya di mobil di harga segini. Ini loh. Dia belum electrical parking brake, dia masih pakai tongkat sihir. Padahal ini sudah alpha. Mau ya tipe alpha, walaupun dia manual, kasihlah electrical parking brake gitu, karena harganya tuh udah mepet-mepet lah. Nah, nanti kalian bisa dicek lah di Google berapa harganya, karena saya nggak tahu harga pastinya. Kasihlah electrical parking brake. Kenapa masih ada tongkat sihir di sini? Kemudian dengan berbagai macam merek-merek mobil Cina yang memberikan fitur luar biasa, electrical parking brake, kemudian ada hill assistance, kemudian ada electrical maju mundurin kursi ini. Mobil ini dia masih pakai yang manual. Nah, ini buat ngerebahin, ini buat naik turunin kursi, kemudian buat merebahkan dan buat mundurin. Nah, di sini critical pointnya. Kenapa semua mobil itu seharusnya sudah pakai electrical maju mundurin kursi? Kalau kita sedang mengendara dalam kecepatan tinggi, sementara kita merasa kurang nyaman, kita harus majuin. Nah, posisi ini tuh pandangan kita jadi kacau. Kontrol terhadap kemudi jadi kacau. Kontrol terhadap rem dan pedal gas itu juga kacau. Ini kacau banget gitu. Jadi Anda kalau mobil seperti ini, Anda mau ngatur kursi ya harus berhenti dulu, minggir biar aman, baru setting baru jalan lagi. Harusnya belajar mobil Jepang tuh, belajar mobil-mobil Cina tuh, gimana mereka bisa bikin harga murah dengan fitur keselamatan, keamanan, kenyamanan yang oke. Sekarang kita bahas material. Ini udah dilapisin ya, tapi kayaknya ini kulit. Ini kulit. Nggak tahu deh kulit asli atau enggak, tapi jahitannya asli. Oke lah ini. Kemudian dia sudah datar bagian bawahnya ya, seperti mobil zaman sekarang. Itu stylenya BMW zaman dulu sebenarnya. Sekarang sudah banyak diadopsi mobil Cina, dan surprisingly Suzuki R3 juga sudah pakai yang beginian. Kami nggak tahu sih, tapi ini oke gitu. Nah, apakah dia sebentar. Oh, ini bisa tilt. Oke. Dan tidak bisa teleskopik, ya wajar lah ya. Di Indonesia tuh stigmanya mobil yang bisa teleskopik tuh ya 405 juta ke atas lah. Tapi posisi mengemudinya menurut saya cukup ergonomis, walaupun tidak teleskopik, karena kakinya ini bisa agak selonjor. Atau karena ini mobil manual ya, sebentar. Kayaknya cukup oke. Jadi mobil ini tidak perlu teleskopik menurut kami, sudah cukup tilt aja. Karena kita mengecek sedikit, mobil unit Wuling Cortez itu nggak enak banget, nggak ada teleskopik gitu. Dia hanya bisa tilt. Kalau kita kakinya udah enak nih, selonjor gini, tangannya kejauhan. Begitu kita tangannya nyaman, kakinya nekuk. Nah, mobil ini cukup ergonomis, jadi harusnya dia cukup fun to drive. Oke, kita ke bahan-bahan. Di door trim ini plastik-plastik, dia kasih kesan seperti keramik ya, dan ada chrome, ini keren. Oke, mantap.
Sebelah sini tidak. Oh, ini ada soft touch. Apresiasi sekali dia punya soft touch di sebelah sini. Nah, ini enak ya, soft touch. Kemudian di sini masih plastik keras. Dia ada 2 airbag ya. Ini ada aksen keramik, mantap, dan plastiknya oke. Di bawah ini masih plastik ya, wajar lah. Nah, coba tadi kok saya ada merasa aneh ya. Nah, ini nih. Posisi ini menurut kami tidak ergonomis ya. Jadi biasanya tuh mobil yang ada tongkat sihir ini, apa sih namanya ini? Rem tangan itu ada agak panjang di sini gitu. Jadi enak nariknya. Nah, ini tuh ada kayak nabrak gitu. Tapi konon ini tuh bisa dimaju mundurin. Oh, nggak bisa ya. Oh iya. Nah, tapi cuma bisa maju semakin nggak ergonomis dong. Kalau mundur, nah ini lumayan lah. Tuh, dan untuk mobil keluarga XL7, 7-nya itu 7 seater untuk keluarga, ini akomodasinya terlalu kecil. Kecil sekali ini. Untuk bawa apa? Kenapa dia tidak menambah space di sini? Buat apa ini? Sisa-sisa sedikit ini buat apa? Oke, itu kepraktisan ya. Tadi udah cup holder segala macam. Kelihatan nggak ya? Dia ada USB aux 1 di sini. Ini ada aux di sini. Ini ada juga untuk kelistrikan yang tapi harus pakai konektor ya. Berapa volt? Biasanya 12 volt sih. Nggak ada tulisannya. Kenapa Suzuki tidak menulis? Oke. Ini harusnya 12 volt. Nah, itu dari bagian depan. Kita cobain row kedua. Ya. Oke. Apa ya? Bahannya ini kayaknya kulit yang beneran gitu, nggak terasa seperti kulit sintetis. Pabriknya juga bagus banget. Dan di 2 kursi kedua ini dia ada armrest. Oh my god, kenapa ini tidak bisa di-adjust? Halo Suzuki, kenapa ini tidak bisa di-adjust? Tanggung gitu, kamu udah kasih armrest, pasti bisa di-adjust, dak gitu. Ada leveling lah, tapi oke lah, kita apresiasi dia. Bahan depan belakang sama, karena ada beberapa mobil tuh yang armrestnya turun sampai ke belakang dan bahannya tidak di upgrade. Nah, di sini ada kantong-kantong, ada cup holder. Jadi ada 1-2 cup holder. Di sini ada tempat buat nggak tahu naruh apa ya, naruh HP nabrak, naruh botol nggak bisa. Untuk apa gitu, begini ini lepas saja harusnya. Ini ada kantong-kantong, kemudian road trimnya di sini masih ada soft touch sedikit ya, untuk menyangga tumit dengan enak. Dia penumpang di belakang tuh bisa mengontrol mau berapa kecepatan AC-nya. Ini oke, perlu kita apresiasi, karena beberapa mobil itu blower start keduanya tuh kayak diskriminatif gitu. Yang bisa nyeting cuma orang depan doang, yang belakang ya terima nasib aja, belakang depan nyetel berapa dia juga berapa. Ini kita apresiasi, dia udah kasih kontrol buat orang belakang. Kemudian ini ada pegangan, saya nggak tahu apa namanya, tapi ini bisa dilipat ya. Oke lah ya, 1, 2, 3 ada pegangan juga. Nah, sekarang kita ke belakang tapi harus lewat sini. Gimana cara kita ke belakang ya, karena praktis sih. Oh, ini nih ada tandanya, diangkat kemudian dia akan otomatis. Coba ya, takut rusak guys. Mana ya? Apa begini doang? Oh, ditahan kemudian dia sliding. Wah, nyaman sekali. Oke, coba. Nah, ini kita set segini ya, yang ini kita set paling mundur. Oke, duduk di posisi paling mundur. Oke, ternyata ini retractable ya, jadi bisa disetting ke belakang walaupun kepalanya nggak enak ya. Tapi tunggu dulu, dia ada headrest. Nah, ini baru enak untuk orang dewasa. Headroomnya oke, tinggi saya 165 cm. Legroomnya masih ada. Sebentar, ini mah yang duduk depan nggak nyaman. Oke, segini lah ya. Jadi dia masih ada 2 jari untuk orang
dengan ketinggian 165 cm. Dan dia ada cup holder. Ini ada armrest yang kebetulan jadi armrest karena ada ban di bawahnya. Tapi oke, kita bisa apresiasi itu karena dibikin bentuk. Dan ini ada kaca yang kekecilan ya. Jadi tapi pandangan ke depan tuh luas gitu. Dan ini gede, jadi harusnya orang di belakang nggak mabok. Dan ini agak tinggi, jadi untuk penumpang di belakang lebih tinggi dari tengah. Ini nolong sekali ya, karena penumpang paling belakang tuh rentan buat mabok karena visinya tertutupi sama yang tengah. Ini lebih tinggi, jadi oke lah. Nah, kalau dia dimajuin gini, nah ini lega nih. Lega, kaki masih bisa masuk. Di kaki dong, Mbak. Di kaki. Nah, ini cukup lega ya kalau ini dimajuin ke depan. Tuh, dia di sini ada juga cup holder dan ada ini nih. Ada colokan. Nah, tadi saya perhatiin di depan, tengah, belakang, kenapa colokannya itu harus pakai converter? Langsung USB dong. Langsung USB atau Type C gitu yang modern. Kenapa harus ini? Jadi penumpang di belakang itu dia kalau dia nggak punya converter, gimana dia mau nyolok gitu? Harusnya kan biasanya kita bawa penumpang dari mana gitu, dia pasti bawa charger, tapi dia belum tentu bawa yang converter seperti ini. Jadi Suzuki tolong bikin yang USB langsung ya, atau Type C langsung. Oke. Kesimpulan kami duduk di belakang ini sih lebih ke untuk anak-anak ya. XL7 di belakangnya lebih enaknya untuk anak-anak, tapi untungnya dia bikin lebih tinggi dan legroomnya lumayan, headroom lumayan. Ada satu hal yang unik ya di mobil ini. Jadi kalau kita perhatiin pegangan penumpang yang depan di sebelah kiri dan yang di belakang kanan kiri itu kan bisa dilipat ya. Nih, bisa dilipat. Ini tuh enggak. Dia firm. Buat apa ya? Tapi mungkin ya keren aja gitu. Mungkin dia menjadi pembeda dan mungkin memberi kesan SUV yang gagah, kokoh gitu ya. Tapi harusnya nyatu sekalian ke bodi, nggak usah dipakai baut-baut begini gitu. Tapi ya ini unik lah. Kalau nggak salah di Alfa yang terbaru ini tuh udah besi, jadi dia langsung dari bodi di build up gitu langsung nyatu ke sini. Nah itu baru kesan garangnya lebih maco lagi. Itu unit Alfa yang terbaru. Oke, segitu soal interior sesuai sependek wawasan yang kami punya. Kita jalan sedikit. Oke, dikit lagi ya. Lihat, kita pasang suhu di 22,5. Di belakang tuh sebenarnya terasa agak panas, tapi lihat dia lembut. Ini dingin banget ya. Ini feels like 15 atau 16 degree. Ini sebenarnya nggak 22,5 banget ini ya, walaupun di situ tulis 22,5. Dan sebelum jalan, saya juga punya kritik satu lagi. Ini loh, apa sih yang buat sabuk pengaman ini kenapa tidak bisa di leveling? Mobil ini sudah harganya hampir 300 juta. Tambahlah dikit leveling, emang semahal itu ya? Tambah aja. Karena ini akan berbahaya buat orang-orang yang tingginya tidak seberapa seperti saya. Nah, oh ini masih anak nih. Jadi buat mungkin yang lebih kecil lagi itu akan ke leher dia. Dia akan ke leher. Nah, ini masih aman. Gitu. Jadi tidak ada diskriminasi tinggi badan. Kalau ini bisa di-adjust. Oke, kita coba jalan. Kayak apa rasa berkendaranya? Tapi cuman sedikit-dikit aja ya. Kita nggak bisa terlalu jauh. Oke, manual. Nah, pasang tangan, masuk manual. Oke. Loncat. Loncat. Pandangannya oke. Oke, ada sensor sabuk pengaman karena kameramen saya tidak memakai sabuk pengaman. Kita abaikan aja ya. Dia bingung. Yang bawa kok Yudis. Pelan Pak, pelan. Ya keren ya. Iya. Jadi tendangannya oke ya. Gigi 1 pindah ke gigi 2 juga smooth. Dan dia ketika speednya itu di atas kayaknya 5 km, sensor seat beltnya itu nyala. Dia minta dipasang. Ya, seperti dugaan ketika berhenti tadi, ini cukup ergonomis. Saya sih merasanya ini enak bawanya.
kita tidak bisa tahu akselerasi dan lain sebagainya karena kita hanya muter-muter, tapi feelingnya ini enak banget. Kayaknya buat jalan jauh nggak pegel deh. Drivernya ya, nggak tahu yang lain. Sekarang kita POV mundur. Ada motor dari mau sana nggak ya? Nggak ada harusnya ya. Kita harus kembalikan ke tempat semula. Ya. Masih rekam ya? Masih. Seharusnya mobil ini ada hill assist control, tapi saya nggak tahu di mana mencetnya. Nah, untuk mundur dengan posisi nanjak begini, hill assist control itu sangat membantu. Jadi kita nggak perlu ragu-ragu melepas kopling gitu, atau harus menginjak rem dan kopling secara bersamaan. Ini either mobil Suzuki XL7 Alpha tahun 2022 yang belum dilengkapi hill assist itu ya, atau memang nggak ada gitu. Kalau kita baca-baca kan, sebelum review kita baca-baca dulu dia ada hill assist. Nah, either dia memang nggak ada atau saya nggak tahu di mana nyalainnya karena kurang belajarnya. Ya, segitu. Oke, nggak nemu ini. Ini Hasan. Coba sorot sini. Mungkin di tipe Alfa yang baru, yang hybrid, baru dia ada hill assist gitu. Jadi hill assist itu kita bisa lepas kopling, bisa lepas rem, tapi mobil tetap dalam keadaan berhenti, sehingga kita nggak ragu untuk nginjak gas ketika harus naik gitu, mau dalam posisi mundur maupun maju. Ini ada space misterius ya, tombol. Mungkin di Alfa yang tipe terbaru yang sudah hybrid itu ada di sini tombolnya. Nggak tahu deh. Ketika merekam video ini kami dalam keadaan tidak tahu. Nanti silakan dikoreksi kolom komentar. Ya, jadi kesimpulannya, sebagai sebuah low SUV yang memberikan 7-seater untuk membawa keluarga, mobil ini sangat worth to buy menurut saya. Jadi saya kalau punya keinginan atau punya uang untuk membeli sebuah mobil, dibandingkan mengambil R3, mau itu tipe yang GX atau yang Sport, saya akan memilih XL7. Kenapa? Karena dimensinya lebih lebar. Untuk dimensi yang lebih lebar aja, row ketiganya tadi masih agak terlalu kecil. Jadi selain itu, dia juga ground clearance-nya tinggi dengan ketinggian 200 mm dibandingkan dengan R3 yang memiliki ketinggian 180 mm. Untuk anda yang berpikiran untuk ambil mobil low SUV, mendingan ambil XL7. Sekian dari Samurai Max, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih sudah menonton. Opini Samurai Max merupakan opini otomotif entusias dan bukanlah otomotif expert.